Peristiwa G30S 1965 adalah salah satu momen paling kelam dalam sejarah Indonesia. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik tragedi ini, ada teori yang menyebut bahwa Soeharto memanfaatkan dua tokoh kunci, yaitu Letko Untung Syamsuri dan Kolonel Abdul Latif? Siapa sebenarnya Untung dan Latif? Bagaimana peran mereka dalam G30S? Dan benarkah Soeharto sengaja membiarkan peristiwa ini terjadi untuk merebut kekuasaan? Mari kita telusuri fakta-fakta sejarahnya. Letko Untung adalah Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden, yang memimpin gerakan G30S. Menurut narasi resmi Orde Baru, ia dianggap sebagai tokoh utama yang menjalankan perintah PKI untuk menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa Untung mungkin tidak bertindak atas dasar ideologi PKI, melainkan lebih karena keyakinannya untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman Dewan Jenderal. Ia juga dikenal memiliki kedekatan dengan Soeharto dalam lingkup militer. Sementara itu, Kolonel Latif adalah perwira yang juga terlibat dalam G30S. Dalam kesaksiannya, termasuk di pengadilan, ia menyatakan bahwa tujuannya bukan untuk melakukan kudeta, melainkan untuk menyelamatkan Soekarno. Latif mengklaim bahwa sebelum peristiwa terjadi, ia telah bertemu dengan Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan membicarakan ancaman terhadap Soekarno. Kesaksian ini memicu spekulasi bahwa Soeharto sebenarnya mengetahui rencana tersebut tetapi membiarkannya terjadi demi kepentingan politiknya. Tapi, benarkah itu? Atau ada skenario lain yang lebih besar? Pada tahun 1965, Soeharto adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, sebuah posisi yang strategis, namun belum cukup kuat untuk menempatkannya dalam lingkaran elit militer yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan nasional. Saat itu, pengaruh utama dalam tubuh Angkatan Darat dipegang oleh Jenderal Ahmad Yani, yang merupakan Panglima Angkatan Darat, sekaligus salah satu tokoh kepercayaan Presiden Soekarno. Selain itu, ada juga Jenderal Aha Nasution, yang meskipun secara formal tidak lagi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, tetap memiliki pengaruh kuat dan dihormati dalam lingkungan militer. Meskipun memegang komando pasukan cadangan strategis yang berbasis di ibu kota, Soeharto tidak termasuk dalam lingkaran utama perwira tinggi Angkatan Darat yang memiliki akses langsung ke Soekarno. Posisinya dalam struktur militer lebih sebagai seorang operator taktis dibandingkan sebagai pembuat kebijakan utama. Oleh karena itu, ia tidak dianggap sebagai ancaman langsung oleh elit militer yang lebih senior. Namun, situasi politik yang semakin memanas pada tahun 1965 membuka peluang bagi Soeharto untuk bermanuver. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat meningkat tajam, terutama setelah pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1965 yang seolah-olah memberikan sinyal dukungan kepada PKI dalam isu Angkatan Kelima, pembentukan milisi buruh dan tani bersenjata. Gagasan ini ditentang keras oleh petinggi Angkatan Darat karena akan memperkuat posisi PKI dalam dinamika politik nasional. Dalam konteks ini, Soeharto memiliki dua keuntungan strategis. Satu, ia tidak terlalu dekat dengan Soekarno, sehingga tidak ikut terseret dalam konflik politik yang langsung melibatkan sang presiden. Dua, ia memiliki kendali atas pasukan yang dapat digerakkan dengan cepat di Jakarta, tanpa pengawasan ketat dari para jenderal yang lebih senior. Ketika gerakan 30 September atau G30S meletus pada dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan jenderal sebagian besar berasal dari Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden, serta Batalion 530 Para yang berafiliasi dengan Divisi Diponegoro. Pasukan Kostrad di bawah komando Soeharto tidak langsung terseret dalam operasi tersebut, memberikan ruang bagi Soeharto untuk menilai situasi sebelum mengambil tindakan. Soeharto dan kecepatan aksi pasca G30S. Berbeda dengan reaksi Soekarno yang tampak ragu-ragu dalam menghadapi situasi ini, Soeharto bergerak dengan sangat cepat dan efektif dalam merebut kendali situasi. Ada beberapa poin menarik dalam langkah-langkahnya. 1. Penguasaan informasi dan narasi. 1. Salah satu tindakan paling krusial Soeharto adalah mengontrol informasi tentang peristiwa yang terjadi. Ketika banyak perwira tinggi Angkatan Darat terbunuh atau menghilang, Soeharto menggunakan aksesnya ke jaringan intelijen dan media untuk mengumumkan bahwa G30S adalah bagian dari upaya kudeta PKI. 2.
Ia dengan cepat menyebarkan narasi bahwa PKI bertanggung jawab atas pembunuhan para jenderal, meskipun pada saat itu belum ada penyelidikan resmi. 3. Pada sore hari 1 Oktober 1965, Radio RRI dan Kantor Pusat Telekomunikasi berhasil dikuasai oleh pasukan yang setia kepada Soeharto. Ini memastikan bahwa hanya informasi yang menguntungkan posisinya yang disiarkan ke publik. 2. Pengambilan alih komando militer. 1. Setelah memastikan bahwa Nasution selamat meskipun terluka, Soeharto segera bertindak sebagai pemimpin militer de facto karena tidak ada lagi perwira tinggi yang bisa langsung mengambil alih kendali. 2. Soeharto menggunakan posisinya sebagai Panglima Kostrad untuk mengamankan Jakarta dengan mengerahkan pasukannya, terutama Brigade 328 dari Divisi Siliwangi, guna merebut kembali tempat-tempat strategis yang sempat dikuasai pasukan G30S. 3. Dengan mengambil kendali atas Jakarta dan memberikan kesan sebagai pemimpin yang tegas dalam situasi darurat, Soeharto berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai elemen Angkatan Darat. 3. Manuver politik untuk menyingkirkan Soekarno. 1. Soeharto tidak langsung menentang Soekarno, tetapi secara bertahap melemahkan otoritasnya. 2. Ia memanfaatkan keengganan Soekarno untuk langsung mengecam PKI, yang kemudian digunakan sebagai alasan bahwa Soekarno terlalu dekat dengan komunis. 3. Dengan dalih menstabilkan negara, Soeharto kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966, yang secara efektif memberikan legitimasi kepadanya untuk mengambil alih pemerintahan. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa Soeharto berada dalam posisi yang strategis, tetapi bukan bagian dari lingkaran elit utama pada 1965. Namun, dengan adanya G30S, ia memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan serangkaian langkah yang mengantarnya ke puncak kekuasaan. Dengan demikian, Soeharto bukan hanya beruntung dalam peristiwa ini, tetapi merupakan aktor yang dengan cerdik membaca keadaan dan menggunakannya untuk keuntungan pribadinya. Kecepatan dan ketepatan langkah-langkahnya dalam merespons G30S menunjukkan bahwa ia sudah memiliki perhitungan matang sebelum bergerak. Sampai saat ini, tidak ada bukti langsung yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Soeharto adalah dalang utama dalam peristiwa G30S. Namun, sejumlah indikasi kuat mengarah pada kemungkinan bahwa ia mengetahui rencana tersebut lebih awal dan membiarkannya terjadi. Beberapa analisis menunjukkan bahwa tindakan atau justru kelambanan Soeharto mengindikasikan bahwa ia memiliki pemahaman tentang situasi yang berkembang sebelum dan selama peristiwa berlangsung. Beberapa poin yang mendukung hipotesis ini. 1. Kesaksian Latif. Letko Abdul Latif, salah satu perwira utama dalam G30S, mengungkapkan dalam berbagai kesaksiannya bahwa ia sudah memberitahu Soeharto tentang rencana operasi yang akan dijalankan untuk menyelamatkan Soekarno dari ancaman para jenderal yang dianggap berencana menggulingkan presiden. Beberapa poin penting dari kesaksian Latif. 1. Pertemuan malam sebelum G30S. Menurut Latif, ia bertemu langsung dengan Soeharto pada malam 30 September 1965 di Rumah Sakit Gatot Subroto. Dalam pertemuan tersebut, ia memberitahu bahwa akan ada gerakan untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal. Soeharto, yang saat itu sedang menjenguk anaknya yang sakit, tidak menunjukkan reaksi keras atau mencoba menghentikan Latif. 2. Tidak ada respons dari Soeharto. Jika Soeharto benar-benar menganggap G30S sebagai ancaman atau gerakan pemberontakan, mengapa ia tidak segera mengambil tindakan? Sebagai Panglima Kostrad, ia memiliki kapasitas untuk segera memerintahkan pengamanan terhadap para jenderal atau bahkan melaporkan kepada Soekarno. Namun, Soeharto justru membiarkan situasi berkembang. 3. Indikasi Soeharto membiarkan peristiwa terjadi. Jika Latif benar-benar memberitahu Soeharto sebelum kejadian, maka ada dua kemungkinan. Soeharto tidak menganggap ancaman itu serius, yang tidak masuk akal mengingat posisi strategisnya. Soeharto justru membiarkannya terjadi karena ia melihat ada peluang untuk memanfaatkannya. Fakta bahwa Soeharto baru bergerak setelah para jenderal terbunuh menunjukkan ada unsur tunggu dan lihat dalam strateginya. 2. Ketidaksiapan militer yang aneh. Sebagai Panglima Kostrad, Soeharto memiliki kendali atas salah satu kekuatan militer paling siap tempur di Jakarta. Namun, ada keanehan dalam respons pasukannya terhadap situasi darurat pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober. 1. Mengapa pasukan Kostrad tidak bertindak? Sebagai satuan cadangan strategis, Kostrad seharusnya menjadi unit pertama yang bergerak dalam situasi darurat. Namun, tidak ada mobilisasi pasukan hingga setelah para jenderal terbunuh dan situasi mulai menguntungkan Soeharto.
Jika Soeharto benar-benar tidak tahu tentang rencana G30S, mengapa ia tidak mengeluarkan perintah cepat untuk mengamankan Jakarta? 2. Dibandingkan dengan operasi militer lainnya, dalam berbagai insiden sebelumnya, seperti pemberontakan PRRI Permesta atau operasi militer lainnya, Angkatan Darat selalu bertindak cepat. Namun dalam kasus G30S, tidak ada perintah langsung dari Soeharto untuk mengamankan markas besar Angkatan Darat atau kediaman para jenderal. Hal ini memberi kesan bahwa Soeharto sedang menunggu hasil dari gerakan tersebut sebelum mengambil tindakan. 3. Soeharto bergerak setelah situasi menguntungkannya. Baru setelah para jenderal terbunuh, Soeharto mengerahkan pasukan Kostrad untuk mengambil alih radio RRI dan pusat komunikasi. Ia juga mengumumkan bahwa PKI berada di balik kudeta, meskipun belum ada penyelidikan resmi. Ini menunjukkan bahwa ia sudah memiliki narasi siap pakai, yang berarti kemungkinan ia sudah mengetahui skenario yang akan terjadi. 3. Keberanian Untung dan Latif. Salah satu pertanyaan kunci dalam peristiwa ini adalah, jika Untung dan Latif tahu bahwa Soeharto bisa menggagalkan operasi mereka, mengapa mereka tetap melaksanakannya? 1. Keyakinan bahwa gerakan mereka didukung. Letko, Untung, dan Latif bukan perwira sembarangan. Mereka berasal dari lingkungan militer yang paham hierarki dan risiko dalam operasi militer. Jika mereka merasa Soeharto bisa menjadi ancaman bagi operasi mereka, seharusnya mereka mengantisipasi atau mencari dukungan lain. Fakta bahwa mereka tetap menjalankan operasi menunjukkan bahwa mereka merasa tidak ada ancaman langsung dari Soeharto. 2. Apakah mereka mengira Soeharto berpihak pada mereka? Ada kemungkinan bahwa mereka menganggap Soeharto sebagai bagian dari kelompok yang mendukung Soekarno dan anti-Dewan Jenderal. Jika benar demikian, maka mereka bisa saja percaya bahwa Soeharto akan membiarkan operasi mereka berhasil, atau bahkan akan membantu setelahnya. Namun, setelah operasi berjalan, mereka dihianati oleh Soeharto yang justru menggunakan kejadian ini untuk mengamankan posisinya sendiri. 3. Soeharto menjadikan mereka kambing hitam. Begitu Soeharto mengambil kendali, Untung dan Latif langsung dikorbankan sebagai dalang utama peristiwa ini. Mereka tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau membela diri, dan narasi yang dibangun segera menghubungkan mereka dengan PKI. Hal ini menegaskan bahwa Soeharto memang sudah siap dengan strategi untuk memutarbalikkan keadaan demi kepentingannya sendiri. Berdasarkan analisis ini, Soeharto kemungkinan besar bukan perancang utama G30S, tetapi ia mengetahui rencana tersebut dan memilih untuk membiarkannya terjadi. Setelah melihat hasilnya, ia bergerak cepat untuk mengambil keuntungan dari situasi. Dengan demikian, Soeharto bukanlah dalang utama, tetapi ia adalah aktor yang paling efektif dalam memanfaatkan peristiwa ini untuk mencapai tujuannya, mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Peristiwa G30S 1965 tidak hanya menjadi momen krisis nasional, tetapi juga panggung politik yang dimanfaatkan Soeharto untuk merebut kekuasaan. Dalam konteks ini, Letko, Untung, dan Kolonel Latif diduga hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Mereka percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi menyelamatkan Soekarno, tetapi justru berakhir sebagai kambing hitam dalam narasi yang dibangun oleh Soeharto. Terdapat 3 aspek utama yang memperkuat dugaan bahwa Soeharto memanfaatkan Untung dan Latif dalam skenario ini. A. Pembiaran dan pemanfaatan situasi. Soeharto menunggu momentum. Salah satu indikasi paling kuat bahwa Soeharto mengetahui dan memanfaatkan G30S adalah kesaksian Letko Latif yang menyatakan bahwa ia sudah memberitahu Soeharto tentang rencana tersebut. 1. Informasi yang sudah diterima Soeharto. Menurut kesaksian Latif, pada malam 30 September 1965, ia bertemu dengan Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto dan menginformasikan tentang adanya operasi militer yang akan dilakukan untuk menangkap para jenderal yang dianggap berencana menggulingkan Soekarno. Jika Soeharto benar-benar loyal kepada Soekarno atau tidak mengetahui rencana ini sebelumnya, ia seharusnya segera melapor kepada Presiden atau mengambil langkah pencegahan. 2. Dua opsi yang dimiliki Soeharto. Jika kesaksian Latif benar, maka Soeharto memiliki 2 pilihan besar. Mencegah gerakan tersebut dengan segera menggerakkan pasukan Kostrad untuk mengamankan situasi. Membiarkan gerakan itu terjadi, lalu memanfaatkannya untuk kepentingan politiknya sendiri. Fakta bahwa Soeharto tidak mengambil tindakan pencegahan mengindikasikan bahwa ia lebih memilih opsi kedua. 3. Soeharto menggunakan G30S untuk menumpas PKI dan melemahkan Soekarno. Begitu G30S terjadi dan para jenderal terbunuh, Soeharto bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Ia segera membangun narasi bahwa G30S adalah pemberontakan PKI, meskipun belum ada penyelidikan resmi.
Dengan dalih menumpas pemberontakan, Soeharto menggalang kekuatan untuk menghancurkan PKI dan menggiring Soekarno keluar dari kekuasaan. B. Peran ganda Soeharto dalam krisis, dari penonton menjadi pengendali. Salah satu aspek paling mencurigakan dalam kejadian ini adalah bagaimana Soeharto dengan begitu cepat dan efektif mengambil alih kendali setelah G30S terjadi. 1. Soeharto langsung menyatakan G30S sebagai pemberontakan PKI. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, sebelum ada penyelidikan yang valid, Soeharto langsung mengumumkan melalui RRI bahwa G30S adalah upaya kudeta oleh PKI. Padahal, dalam siaran yang dibuat sebelumnya oleh kelompok G30S, mereka menyatakan bahwa gerakan ini adalah untuk menyelamatkan Soekarno dari Dewan Jenderal yang ingin menggulingkannya. Fakta bahwa Soeharto langsung memiliki narasi siap pakai mengindikasikan bahwa ia sudah memperkirakan atau bahkan menunggu situasi ini terjadi. 2. Mengambil alih komando militer setelah Nasution terluka dan Yani terbunuh. Dengan terbunuhnya Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Nasution dalam kondisi terluka dan tidak aktif, tidak ada lagi perwira tinggi Angkatan Darat yang bisa segera mengambil keputusan. Soeharto segera memposisikan dirinya sebagai pemimpin de facto Angkatan Darat, meskipun secara resmi tidak memiliki otoritas untuk itu. Dengan dukungan dari beberapa unit militer, ia berhasil menguasai Jakarta dalam hitungan jam. 3. Mengendalikan informasi kepada Soekarno. Soekarno baru mengetahui bahwa para jenderalnya dibunuh beberapa jam setelah kejadian. Saat ia ingin memimpin langsung krisis ini, Soeharto menghalanginya dengan berbagai cara, termasuk mencegahnya berbicara langsung kepada publik atau ke unit-unit militer lain. Dengan mengontrol informasi, Soeharto memastikan bahwa hanya versinya yang tersebar ke masyarakat dan ke dalam institusi militer. 4. Menggalang dukungan militer untuk menumpas PKI. Dengan alasan menyelamatkan negara dari kudeta PKI, Soeharto mulai menggerakkan pasukan untuk melakukan operasi besar-besaran terhadap kelompok kiri. Ini berujung pada pembantaian massal, di mana ratusan ribu hingga jutaan orang yang diduga terkait PKI dibunuh atau dipenjara tanpa pengadilan. Dalam proses ini, Untung dan Latif dikorbankan sebagai bagian dari narasi besar bahwa G30S adalah rencana PKI untuk merebut kekuasaan. C. Narasi resmi Orde Baru mempalsukan sejarah untuk legitimasi. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Soeharto memastikan bahwa versinya tentang G30S menjadi satu-satunya kebenaran sejarah yang diterima oleh publik. 1. Menggambarkan G30S sebagai pemberontakan PKI. Dalam kurikulum sekolah, film dokumenter, hingga buku sejarah resmi, Soeharto membangun narasi bahwa PKI adalah satu-satunya dalang di balik G30S. Ini mengaburkan fakta bahwa ada banyak elemen kompleks dalam peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan adanya perpecahan internal di militer dan keterlibatan pihak lain. 2. Untung dan Latif dijadikan kambing hitam. Untung dan Latif diadili sebagai dalang utama G30S dan dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Mereka tidak diberi kesempatan untuk membela diri secara adil. Kesaksian mereka yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya berusaha menyelamatkan Soekarno justru diabaikan. 3. Membangun citra Soeharto sebagai penyelamat bangsa. Dengan narasi ini, Soeharto tidak hanya menghilangkan lawan-lawan politiknya, tetapi juga memposisikan dirinya sebagai pahlawan yang menyelamatkan Indonesia dari komunisme. Ini menjadi legitimasi utama bagi rezim Orde Baru untuk bertahan selama lebih dari 30 tahun. Dari seluruh bukti dan analisis di atas, terlihat jelas bahwa Soeharto mungkin bukan perancang utama G30S, tetapi ia adalah aktor yang paling efektif dalam memanfaatkan peristiwa tersebut. Dengan demikian, G30S adalah contoh klasik bagaimana sebuah krisis dapat dimanipulasi oleh seorang oportunis politik untuk mencapai kekuasaan absolut. Soeharto mungkin tidak menciptakan badai ini, tetapi ia paling mahir dalam berlayar di tengah badai dan mendarat sebagai pemenang. Soeharto bukan hanya seorang yang bereaksi terhadap situasi, tetapi juga aktor politik yang cermat dalam membaca peluang dan merancang langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peristiwa G30S. Keberhasilannya dalam merebut kekuasaan tidak sekadar kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian tindakan terencana dan sistematis yang memastikan bahwa ia muncul sebagai pemenang dalam gejolak politik pasca G30S. Berikut adalah 4 strategi utama yang digunakan Soeharto untuk memanfaatkan G30S sebagai batu loncatan ke puncak kekuasaan. A. Pembiaran terjadinya G30S. Strategi case yang dikendalikan. 1. Soeharto mengetahui rencana G30S tetapi tidak mencegahnya. Sejumlah kesaksian, termasuk dari Kolonel Latif, menunjukkan bahwa Soeharto sudah diberitahu tentang adanya operasi militer pada 30 September 1965.
Jika ia setia kepada Soekarno atau benar-benar peduli dengan stabilitas negara, ia seharusnya segera melaporkan atau mencegah peristiwa ini. Namun, Soeharto memilih untuk diam dan membiarkan situasi berkembang, yang mengindikasikan bahwa ia melihat peluang untuk meraih keuntungan politik. 2. Soeharto memanfaatkan ketegangan antara PKI dan militer. Pada tahun 1965, hubungan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memanas akibat berbagai isu politik, termasuk usulan pembentukan Angkatan Kelima, Buruh dan Tani Bersenjata, oleh PKI. Soeharto menyadari bahwa ketegangan ini bisa meledak kapan saja, sehingga ia membiarkan dinamika ini berkembang tanpa campur tangan langsung, agar dapat menggunakan peristiwa ini untuk meraih kekuasaan. 3. Strategi pembiaran untuk keuntungan. Dalam politik, ada strategi yang disebut pembiaran untuk keuntungan, di mana seorang pemimpin membiarkan suatu krisis terjadi, lalu memposisikan dirinya sebagai penyelamat. Soeharto tidak berusaha menghentikan G30S, karena ia tahu bahwa begitu peristiwa ini terjadi, ia dapat menggunakannya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Setelah para jenderal terbunuh, Soeharto langsung bergerak untuk mengontrol narasi dan menggunakan situasi ini sebagai dalih untuk menumpas PKI serta melemahkan Soekarno. B. Pengendalian narasi pasca G30S. Setelah G30S terjadi, Soeharto tidak hanya mengambil alih komando militer, tetapi juga mengarahkan opini publik melalui strategi propaganda yang efektif. 1. Menjadikan PKI sebagai kambing hitam. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah peristiwa G30S, Soeharto langsung menuding PKI sebagai dalang kudeta. Padahal, belum ada investigasi resmi yang dilakukan saat itu. Dengan mengontrol media dan komunikasi, ia memastikan bahwa narasi ini menjadi satu-satunya versi kebenaran yang beredar di masyarakat. 2. Menciptakan ketakutan massal terhadap komunis. Soeharto memanfaatkan ketakutan terhadap komunisme yang sudah ada sejak sebelumnya untuk membenarkan tindakannya dalam menumpas PKI. Dengan menyebarkan propaganda bahwa PKI telah melakukan pembunuhan keji terhadap jenderal-jenderal, ia menciptakan situasi psikologis yang memudahkan masyarakat menerima aksi militer terhadap kelompok kiri. Ini berujung pada pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI, dengan jumlah korban mencapai 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang. 3. Mengonsolidasikan kekuatan militer di tangannya. Dengan mengontrol narasi bahwa PKI adalah ancaman terbesar, Soeharto mendapatkan dukungan penuh dari militer untuk menumpas musuh negara. Angkatan Darat menjadi alat utama Soeharto dalam operasi pembersihan politik ini, dan pada akhirnya, ia mengamankan posisi sebagai pemimpin militer yang tak tergoyahkan. C. Isolasi Soekarno dan delegitimasi lawan politik. Setelah berhasil mengontrol militer dan opini publik, langkah selanjutnya adalah melemahkan Soekarno secara sistematis, agar ia kehilangan legitimasi sebagai pemimpin nasional. 1. Soeharto menyudutkan Soekarno dengan isu PKI. Soeharto membangun narasi bahwa Soekarno terlalu dekat dengan PKI, sehingga ia tidak lagi layak memimpin negara. Ia memanfaatkan fakta bahwa Soekarno memang sering membela PKI sebelum G30S, untuk menciptakan kesan bahwa Soekarno adalah bagian dari konspirasi komunis. Dengan menyebarkan narasi ini, Soeharto memecah dukungan politik Soekarno, bahkan dari kalangan militer dan birokrasi. 2. Menggunakan Super Semar sebagai landasan hukum kudeta. Pada 11 Maret 1966, Soeharto diduga memanipulasi penerbitan Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, untuk mendapatkan kewenangan penuh menggantikan Soekarno. Meskipun isi asli surat ini masih menjadi perdebatan, Soeharto menggunakannya sebagai dasar hukum untuk mengambil alih kekuasaan secara perlahan. Dalam hitungan bulan, ia berhasil menghapus peran politik Soekarno secara total dan akhirnya menjadi pejabat presiden pada tahun 1967. D. Penghapusan jejak dan pengorbanan Untung dan Latif. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman terhadap kekuasaannya, Soeharto mengambil langkah tegas dalam menghilangkan saksi kunci yang bisa membongkar perannya dalam G30S. 1. Untung dan Latif dijadikan kambing hitam. Letko Untung dan Kolonel Latif dijadikan tokoh utama dalam versi resmi G30S, sebagai perwira yang bekerja untuk PKI. Padahal, kesaksian mereka menunjukkan bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah menyelamatkan Soekarno dari rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Namun, fakta ini dihilangkan dari narasi sejarah resmi yang dikontrol oleh Soeharto. 2. Penghapusan jejak melalui eksekusi dan pemenjaraan. Letko Untung dieksekusi pada 1967, tanpa diberikan kesempatan membela diri secara transparan. Kolonel Latif dipenjara selama lebih dari 30 tahun, hingga akhirnya dibebaskan pada 1999, setelah Orde Baru tumbang.
Fakta bahwa mereka dihilangkan dari percaturan politik menunjukkan bahwa mereka hanyalah pion yang telah dimanfaatkan dan kemudian dikorbankan oleh Soeharto. Dari seluruh langkah strategis yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa Soeharto tidak sekadar seorang perwira yang kebetulan mengambil alih kekuasaan setelah G30S, tetapi seorang aktor politik yang memanfaatkan setiap celah dalam peristiwa tersebut untuk mencapai tujuan pribadinya. Dengan demikian, G30S bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga permainan politik tingkat tinggi, yang akhirnya membawa Soeharto ke tampuk kekuasaan selama lebih dari 3 dekade. Berdasarkan kajian sejarah dan kesaksian yang ada indikasi kuat bahwa Soeharto mengetahui rencana G30S tetapi membiarkannya terjadi untuk kepentingan politiknya. Untung dan Latif mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka justru memberi kesempatan emas bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan kata lain, 1. Mereka bukan sekadar alat, tetapi rencana mereka dimanfaatkan oleh Soeharto. 2. Soeharto tidak perlu mengarahkan G30S, cukup menunggu dan memanfaatkannya. 3. Setelah G30S gagal, Soeharto dengan cepat mengambil kendali dan membangun kekuasaannya. Sejarah mencatat bahwa Untung dan Latif menjadi korban dalam peristiwa ini. Untung dieksekusi, sementara Latif dipenjara selama puluhan tahun, menunjukkan bagaimana mereka dijadikan tumbal dalam perebutan kekuasaan pasca G30S. Dengan demikian, teori bahwa Soeharto memanfaatkan Untung dan Latif dalam G30S tetap menjadi salah satu narasi penting dalam memahami dinamika politik Indonesia pada masa itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah Soeharto benar-benar memanfaatkan Untung dan Latif? Atau ada faktor lain yang belum terungkap? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Jangan lupa cek video lainnya di channel ini untuk lebih banyak konten sejarah dan analisis menarik. Terima kasih sudah menonton.